Baik, di sini saya Wahyu Putri Afandi akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Jadi landasan pendidikan itu ibarat pondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan oleh bangsa. Tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai itu hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk keberhasilan, karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utama. Jadi perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Landasan-landasan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tersebut ada 4 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan ada landasan iptek. Selanjutnya landasan filosofis pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis ini. Pengertiannya, istilah filsafat berasal dari bahasa Inggris, filosofi, yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara operasional, filsafat mengandung 2 pengertian, yaitu filsafat sebagai proses atau berfilsafat dan sebagai hasil berfilsafat. Bentuk filsafat yang punya hubungan lebih erat dengan pendidikan yaitu metafisika. Metafisika itu filsafat yang membahas tentang segala yang ada di dalam alam ini. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi ini filsafat yang membahas tentang suatu kebenaran. Lalu ada aksiologi. Aksiologi yaitu filsafat yang membahas tentang nilai dari berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, manfaat filsafat pendidikan. Menurut Nasution 1982, ada beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak ini melalui pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Yang ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Lalu yang keempat, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Yang kelima, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Lalu selanjutnya ada filsafat dan tujuan pendidikan. Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik itu akan dibawa. Jadi untuk itu harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Jadi, filsafat ini akan mempengaruhi tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan nasional Indonesia bersumber pada pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila.
Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia ini adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai filsafat Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia dicerminkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu tentang pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini ada di pasal 2 dan 3. Lalu selanjutnya, kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka kurikulum ini yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Nah, di Indonesia ini menganut nilai-nilai filsafat Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada aliran dan filsafat pendidikan. Menurut Reja Mujaharjo, tahun 1989 terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu ada idealisme, realisme, dan pragmatisme.